Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Deska Mayangsari dengan NPM 1911090252, Ekania Oktaviana dengan NPM 1911090045, Eka Yunita Romadona dengan NPM 1911090195, Emilia Dwi Anggraini dengan NPM 1911090267, Fajar Ayu Septianingsih dengan NPM 1911090303, Ika Yuni Priyasti dengan NPM 1911090073, Hama Ali Husein Yudhistira dengan NPM 1911090081, Karisma Diastuti dengan NPM 1911090207, Lia Febriana Putri dengan NPM 1911090090, Melati dengan NPM 1911090214, Monika Pelia Azarin dengan NPM 1911090263, Raprika Dwi Lianda dengan NPM 1911090128, Reza Safitri dengan NPM 1911090274, Sazar Sai Nurdiansyah dengan NPM 1911090145, Sarmila dengan NPM 1911090146, dan Susi Safitri dengan NPM 1911090155. Di sini kami akan menjelaskan tentang pergeseran Wien. Untuk sebuah benda hitam berlaku sebuah hubungan antara panjang gelombang pada intensitas radiasi maksimum dengan suhu mutlak yang dinyatakan dengan lambda max sama dengan C per T, di mana C yaitu konstanta Wien dan T yaitu suhu. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa semakin besar suhunya, maka panjang gelombangnya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, jika suhunya semakin kecil, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Selanjutnya kita lihat dari persamaan dan juga grafik di atas, Wien menyatakan bahwa intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang kecil atau dengan kata lain frekuensinya besar pada benda dengan suhu tinggi, dan sebaliknya, intensitas radiasi maksimum akan memiliki nilai panjang gelombang besar atau dengan kata lain frekuensinya kecil ketika benda bersuhu lebih rendah. Jadi, gejala pergeseran nilai panjang gelombang maksimum dengan berkurangnya suhu disebut pergeseran Wien. Nah, gambar di atas menunjukkan hubungan antara benda dan panjang gelombang yang dipancarkan. Pada spektrum cahaya, tampak warna merah yang mempunyai frekuensi terendah, sedangkan cahaya biru mempunyai frekuensi tertinggi. Selanjutnya, perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda. Jika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini digunakan untuk memperkirakan suhu suatu benda. Panjang gelombang pada intensitas maksimum ini disebut sebagai panjang gelombang Mach. Persamaan lambda Mach sama dengan C per T didapat dari menurunkan persamaan rapat energi foton, yaitu Rho T dalam kurung lambda sama dengan 8pi per lambda pangkat 5 dikali HC per E pangkat HC per lambda KT min 1. Untuk membuktikan hukum pergeseran Wien, kita bisa menggunakan rumus radiasi Planck. Rumus radiasi Planck sendiri adalah UFDF sama dengan 8pi HF pangkat 3 per C pangkat 3 dikali 1 per eksponen pangkat HF per KT minus 1 dF. Rumus radiasi Planck ini kita anggap sebagai persamaan 1. Nah, UFDF ini masih dalam bentuk fungsi frekuensi. Jadi terlebih dahulu kita ubah persamaan 1 ini dari fungsi frekuensi ke fungsi gelombang. U lambda D lambda. Nah, untuk mengubah rumus radiasi Planck tersebut,
sebagai fungsi gelombang, maka kita gunakan rumus F sama dengan C per lambda. F sama dengan C per lambda, kita turunkan dF sama dengan minus C per lambda kuadrat D lambda. Kita anggap ini menjadi persamaan 2. Kemudian kita substitusikan antara persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi kita substitusikan dF sama dengan minus C per lambda kuadrat D lambda ke persamaan rumus radiasi Planck. Sehingga UF dF sama dengan 8pi HF pangkat 3 minus C pangkat 3 dikali 1 per eksponen pangkat HF per KT minus 1 dF. Kita rubah terlebih dahulu fungsi frekuensi ini menjadi fungsi gelombang, menjadi U lambda D lambda sama dengan 8pi dikali C per lambda pangkat 3 per C pangkat 3. C per lambda ini adalah nilai dari F. Kemudian dikali 1 per eksponen pangkat HC per lambda KT minus 1 dikali minus C per lambda kuadrat D lambda. Nah, di sini nilai H hilang karena H ini merupakan konstanta Planck yang nilainya mendekati 1. Jadi, tidak perlu ditulis. Kemudian, U lambda D lambda sama dengan 8pi C per lambda ini kita pangkat 3 kan, menjadi C pangkat 3 per lambda pangkat 3 per C pangkat 3 dikali 1 per eksponen pangkat HC per lambda KT minus 1 dikali minus C per lambda kuadrat D lambda. Kemudian untuk C pangkat 3 dan C pangkat 3 di sini bisa saling menghilangkan, jadi bisa sama-sama dicoret. Kemudian untuk lambda pangkat 3 dengan lambda pangkat 2 ini kita kalikan menjadi lambda pangkat 5. Lambda 8pi dikalikan dengan C, sehingga hasil dari U lambda D lambda sama dengan minus 8pi C per lambda pangkat 5 dikali 1 per eksponen pangkat HC per lambda KT minus 1 dikali D lambda. Ini kita anggap sebagai persamaan 3. Setelah memperoleh persamaan 3 yang sudah dijelaskan sebelumnya, di mana persamaan tersebut adalah persamaan kerapatan energi gelombang sebagai fungsi gelombang, dari persamaan tersebut kita sederhanakan lagi. Nah, di mana rapat energi tersebut sama dengan min 8pc per lambda pangkat 5 buka kurung kurawal 1 per E pangkat HC per lambda KT dikurang 1 dikali E pangkat minus HC per lambda KT dikurang 1 per E pangkat min HC per lambda KT dikurang 1 tutup kurung kurawal D lambda, sehingga diperoleh minus 8pi C per lambda pangkat 5 E pangkat min HC per lambda KT per 1 minus E pangkat min HC per lambda KT di lambda, dan ini kita tandai sebagai persamaan 4. Dan perlu diingat bahwa 1 min E pangkat min HC per lambda KT adalah 1. Dengan demikian, dari persamaan 4 tersebut bisa kita ubah menjadi min 8 pc per lambda pangkat 5 dikali E pangkat min HC per lambda KT per 1 di lambda. Dan kita bisa menulisnya ulang menjadi min 8 pc per lambda pangkat 5 dikali E pangkat min HC per lambda KT di lambda. Nah, persamaan tersebut bisa kita sebut sebagai rho sebagai fungsi gelombang, yaitu min 8 pc per lambda pangkat 5 dikali E pangkat min HC per lambda KT di lambda, dan ini bisa kita tandai sebagai persamaan 5. Selanjutnya, setelah mendapatkan persamaan 5, kita turunkan kembali untuk lambda itu sama dengan lambda max yang akan menghasilkan 0.
Jika kita turunkan di rho lambda per di lambda dengan catatan lambda itu sama dengan lambda max, maka akan menghasilkan 0. Nah, selanjutnya kita akan menurunkan untuk lambda sama dengan lambda max. Akan menghasilkan 0 khusus untuk lambda max. Lalu kita turunkan d rho lambda per d lambda dengan lambda max akan sama dengan 0. Dengan demikian, kita turunkan persamaan rho lambda tadi ke d rho lambda per d lambda untuk lambda sama dengan lambda max. Kita misalkan dulu persamaannya dengan U dan V, di mana U sama dengan minus 8 πc per lambda pangkat 5, U aksen atau turunan dari U sama dengan minus 5 dikali 8 πc per lambda pangkat 6, V sama dengan E pangkat minus HC per lambda KT, dan V aksen atau turunan dari V sama dengan E pangkat minus HC per lambda KT dikali HC per lambda pangkat 2 KT. Maka D rho lambda per D lambda untuk lambda sama dengan max itu sama dengan U aksen kali V ditambah V aksen dikali U. Kita masukin U aksennya minus 5 dikali 8 πc per lambda pangkat 6 dikali E pangkat minus HC per lambda KT plus E pangkat minus HC per lambda KT kali HC per lambda pangkat 2 KT dikali 8 πc per lambda pangkat 5. Nah, karena nilai dari D rho lambda per D lambda untuk lambda sama dengan max tadi kan 0, sehingga kita tulis di sini 0 sama dengan 5 kali 8 πc per lambda dikali lambda pangkat 5 dikali E pangkat minus HC per lambda KT minus 8 πc per lambda pangkat 5 kali E pangkat minus HC per lambda KT dikali HC per lambda pangkat 2 KT. Kemudian, salah satu suku kita pindahkan ke kiri, sehingga akan kita dapatkan 5 per lambda kali 8 πc per lambda pangkat 5 dikali E pangkat minus HC per lambda KT sama dengan 8 πc per lambda pangkat 5 kali E pangkat minus HC per lambda KT dikali HC per lambda pangkat 2 KT. Nah, dari persamaan ini bisa kita hilangkan yang 8 πc per lambda pangkat 5 kali E minus HC per lambda KT, sehingga yang tersisa adalah 5 per lambda sama dengan HC per lambda pangkat 2 KT. Kita hilangkan juga lambdanya, sehingga yang tersisa lambda dikali T sama dengan HC per 5K. Nah, karena kita sudah jabarkan tadi untuk lambda max hukum pergeseran Wien akan sama dengan HC per 5K atau sama dengan konstan. Atau secara jelas bisa kita hitung sebenarnya berapa nilai HC per 5K. Nah, jadi kalau kita mau menghitung HC per 5K, H itu adalah 6,64 kali 10 pangkat min 34 Joule second, kemudian dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kemudian dibagi 5 kali 1,38 kali 10 pangkat min 23. Kalau kita gunakan kalkulator, maka kita akan dapatkan lambda max T sama dengan 2,89 kali 10 pangkat minus 3 M Kelvin. Sehingga pergeseran Wien atau lambda max T itu dapat juga dituliskan sebagai 2,9 kali 10 pangkat minus 3 M Kelvin. Nah, inilah rumus pergeseran Wien yang telah kita jabarkan, yang telah kita turunkan melalui rumus radiasi Planck. Baiklah teman-teman sekalian, saya pikir cukup sekian penjelasan dari kami. Semoga ada manfaatnya, semoga mudah dipahami, dan yang terpenting bahwa penjelasan ini memberikan keberkahan bagi keilmuan kita. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.